Heboh, baru-baru ini ada seorang influencer bernama Ferry Irwandi yang baru saja mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya dengan judul Saya Baik-Baik Saja. Judulnya Saya Baik-Baik Saja, tapi netizen justru penasaran. Kok judulnya mencurigakan? Nah, setelah netizen-netizen ini mencoba untuk nonton videonya Ferry Irwandi ini, mereka malah tebal kecurigaannya. Netizen mengamati ada yang aneh dari video Ferry. Coba kita tonton video yang menurut netizen itu aneh ya. Coba kita tonton bareng-bareng. Semua uang digital itu kan punya potensi yang tidak pernah kita sangka dan tidak akan pernah kita duga gitu. Apa yang terjadi sebaliknya dan wajah seperti apa yang bisa kita lihat sebenarnya. Ya sebagai contoh misalnya kalian tahu Vicky Prasetyo, di media sosial dia terkenal sebagai pelawak, orang yang lucu, orang yang dibully, orang yang diceng-cengin segala macam. Tapi siapa yang menyangka di kehidupan aslinya dia seorang penyanyi metal yang luar biasa gitu. Dengan band namanya, lupa gue lagi. Artinya ada pihak tertentu yang menginginkan ini semua terjadi gitu. Sampai draftnya ada. Masalahnya siapa yang menginginkan ini terjadi? Tentu kita semua berpikir ini ada. Ini Ferry Irwandi sedang membahas RUU TNI ya. Jadi menurut dia ada pihak yang menginginkan ini terjadi gitu. Kehendak dari presiden atau pimpinan tertinggi Republik ini yaitu Pak Prabowo Subianto. Tapi bukan berarti kemungkinan yang ada cuma itu doang. Kita nggak bisa menegasikan atau menafikan kemungkinan lain teman-teman. Siapa tahu skenarionya lebih kompleks dari itu. Mungkin presiden memang pengen itu keluar, pengen RUU itu diperbaharui, tapi yang dia inginkan bukan hal-hal yang diprotes masyarakat. Bisa tahu loh, siapa tahu loh. Jadi begini, saya rekap ya. Ferry Irwandi itu menyoroti sebuah fenomena tentang RUU TNI yang baru saja menjadi undang-undang juga di paripurna, sudah diketok palu oleh Puan Maharani sebagai ketua DPR begitu kan. Ferry Irwandi mencoba untuk menyadarkan kita, katanya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Prabowo adalah orang satu-satunya pihak yang menginginkan RUU ini menjadi disahkan menjadi undang-undang, oke, bisa saja benar, tapi ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan di mana bukan Prabowo saja atau bukan Prabowo yang menginginkan ini semuanya menjadi kenyataan. Begitu kata Ferry. Karena menurut Ferry Irwandi ini ada pihak yang benar-benar getol sampai akhirnya ini disidangkan di paripurna, dibahas dengan singkat dan kilat. Ini mengundang kecurigaan kita semuanya, mengundang kecurigaan publik begitu. Meskipun rancangan undang-undang yang disahkan ini tidak serta-merta ketika kita ngebaca poin-poinnya ada hal-hal yang mencurigakan. Tapi kemudian Ferry Irwandi kasih satu kode. Dia menghubungkan ceritanya tentang seorang artis gitu ya, Vicky Prasetyo. Selain dia ngelawak di depan kamera, dia terlihat lucu, Vicky Prasetyo itu juga punya band. Nah, ketika netizen mencoba untuk mencari tahu bandnya Vicky Prasetyo itu apa, namanya adalah Kudeta. Nah, ini netizen mencoba untuk menghubung-hubungkan. Apakah Ferry Irwandi ini pengen netizen kemudian untuk mencari tahu apa ada hubungannya antara rancangan undang-undang TNI yang disahkan kemudian sekarang sah menjadi undang-undang, hubungannya dengan kudeta presiden. Kalau kudeta, tentu bukan Prabowo yang diuntungkan, justru Prabowo dirugikan karena Prabowo adalah presiden sekarang. Gak mungkin dong dia mengkudeta dirinya sendiri. Ini terlepas dari prediksi atau analisa Ferry Irwandi benar atau salah, belum sampai ke sana. Tapi kalau misalkan benar tuduhannya ada kudeta, tentu ini bukan Prabowo. Karena lucu kalau misalkan dia harus mengkudeta dirinya sendiri. Berarti ada pihak-pihak yang menginginkan RUU TNI ini segera diparipurnakan, disahkan untuk kepentingan itu. Yang menurut Ferry Irwandi kepentingannya adalah satu, kudeta. Ada orang selain Prabowo yang menginginkan tahta direnggut dan direbut dari Prabowo Subianto. Ini siapa kira-kira ya? Saya jadi ingat 2024 sekitar pertengahan tahun bulan Mei atau Juni
Itu ada seorang infotainment peramal gitu ya, yang sering nongol di televisi nasional yang bernama Hart Gumai. Dulu tuh pernah membahas ini juga. Itu setengah tahun atau 1 tahun yang lalu ya, pertengahan Maret. Dia bilang ada sebuah pertanda di masa depan di mana di eranya Pak Prabowo nanti terjadi huru-hara sampai percobaan kudeta. Saya jadi diam sebentar nih. Kok mulai terhubung satu demi satu ramalan yang dulu waktu kita dengar ini guyon belaka nih buat kepentingan konten kan. Tapi kemudian Ferry Irwandi sekarang juga menyinggung soal kudeta. RUU TNI. Hart Gumai waktu itu juga menyebutkan ada demo-demo. Nah, ini demo-demo rame juga. Hey, kok satu persatu jadi kebukti gitu. Beneran ada kudeta. Mai, gue pengen hasil analisa lo deh. Gue tetap mau pakai kata-kata itu. Gue gak mau pakai ramalan lo lah. Analisa lo bro. Atau mungkin bahasa normatifnya ramalan ya. Di Indonesia ini bro, secara spesifik menurut lo, kalau kita bahas masalah politik misalnya, apa yang akan terjadi menurut lo dalam waktu dekat ini? Ini wawancara sekitar bulan Mei ya, sekitar bulan Mei 2024. Perpecahan, anarkis, demo, provokasi. Seperti yang kita rasakan saat ini kan, apa yang disebutkan oleh Hart Gumai ini? Ya nggak sih? Demo, anarkis, apalagi tadi? Perpecahan. Ada 2 kubu, ada pro RUU TNI, ada yang kontra UU TNI. Jadi yang terjadi itu ada orang yang masih nggak legowo, nggak terima atas kemenangan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto. Ini kok mengerucut ke satu pihak. Kata Hart Gumai, ada orang yang masih tidak legowo dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Oke, jadi ini difilter ya, semakin mengerucut ke kubu-kubu kalah pilpres berarti. Dan Mas Gibran itu masih nggak terima. Jadi masih ada sosok yang nggak terima, memprovokasi, jadi provokator, yang demo, melakukan hal-hal anarkis. Walaupun tapi ini cukup besar nih, terjadinya cukup besar Dibanding 2019 kemana? Cukup besar, ini lebih besar. Besar. Jadi ini jadi catatan penting menurut gue untuk pemerintah kita, terutama untuk Bapak Prabowo. Hati-hati. Walaupun gue mau sampein juga buat sosok yang memprovokatorin ini ya percuma gitu. Percuma, yang ada ini akan ngerugiin diri dia sendiri gitu. Atas ketidakterimaan dia atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Yang sumbangan politik ya. Terus ada juga kudeta. Hart Gumai menyebut dengan spesifik akan ada kudeta. Agak sedikit ini ya. Serius ini. Kudeta. Percobaan kudeta? Iya. Berarti dari militer? Merenggut posisi. Merenggut posisi. Presiden? Presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden? Iya. Dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu, dan nanti dilakukan sama dia. Bukan di tahun ini, di tahun depan. Belum di tahun ini. Tahun ini udah mau habis nih, ini udah Mei. Udah mau Desember. Tahun depan diserang sama dia, dilancarkan sama dia, dijalanin sama dia. Mengkudeta. Jadi dia mulai mengasup sana, mengasup sini, ngajak sana, ngajak sini. Dia ngerangkul sana, ngerangkul sini, ngasup sana, ngasup sini. Nanti itu terjadi.
tapi tidak berhasil. Oke, tapi bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Oke. Oke. Itu kan cuman soal infotainment, mana bisa kita percaya informasinya. Oke. Ini cuman soal peramal yang meramalkan masa depan. Bulan Mei 2024 dia bicara. Tapi kerasa gak sih satu persatu tuh kayak kerasa sekarang? Perpecahan, demo, anarkisme, kudeta. Dan bukan cuman dia yang bilang, itu dia bilang di Mei 2024. Maret 2025 ada seorang influencer juga yang namanya Ferry Irwandi yang biasanya kritis kepada pemerintah justru mengatakan ada yang tidak suka dengan Pak Prabowo dengan menyerang beliau dengan tuduhan menjadi inisiator RUU TNI yang sebenarnya kita tidak harus berpikir seperti itu. Ada pihak lain yang memungkinkan untuk melakukan kudeta. Karena kalau kudeta berarti kita mikirnya bukan Pak Prabowo dong. Masa beliau mengkudeta dirinya sendiri? Kok satu persatu terbukti gitu ya? Serba-serbi RUU TNI, makzulkan Prabowo dan Gibran. Padahal kalau kita perhatikan dari pasal-pasalnya itu tidak ada ya guys ya yang melenceng dari tupoksi militer seperti itu. Ya sebenarnya kalau memang pengen memakzulkan Prabowo Gibran, kenapa sih harus muter-muter dulu kayak angin? Kenapa sih harus demo-demo dulu? Kenapa nggak langsung mengadakan pemakzulan atau demo untuk memakzulkan Prabowo Gibran gitu? Nah, jadi setelah Prabowo Gibran makzul gitu kan bisa naikin jagoannya. Kira-kira siapa nih? Mau naikin Anies atau Ganjar? Kan menjadi percuma. RUU TNI ini demo-demo RUU TNI toh ujung-ujungnya mereka mau itu cuma makzulkan Prabowo dan Gibran. Oke. Coba teman-teman buka aplikasi X apa bener nih yang diunggah satu hari yang lalu sekitar tanggal 27-28 dari akun TikTok @ririndestiutami1. Ririn Destiutami ini bikin sebuah konten, dia mengcapture trending topik di Twitter Indonesia. Hashtagnya makzulkan Prabowo Gibran. Benar gak sih? Karena menurut Ririn Destiutami ini, ini jadi ketahuan semuanya. Ternyata di balik demo-demo RUU TNI ternyata ada orang yang sebenarnya pengen memakzulkan Prabowo Gibran. Di mana demo RUU TNI dan memakzulkan Prabowo Gibran ini dua hal yang berbeda. Ternyata intinya mereka-mereka ini pengen memakzulkan Prabowo Gibran yang masih di masa pemerintahan awal. Baru 5 bulan memimpin Indonesia. Sudah pengen saja dimakzulkan, dilengserkan. Ini ada loh di Twitter trending in Indonesia. Hashtag makzulkan Prabowo Gibran. Berarti bener ini. Ada yang sedang menggerakkan tangan-tangan politiknya untuk melengsarkan Prabowo Gibran. Lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lo malah demo buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Menarik. Tempo merilis sebuah halaman utama gitu ya. Dengan tajuk atau judul, ini sekitar awal-awal Maret ini yang diunggah di akun TikTok @andreayudias ya. Di situ Tempo menuliskan ada sebuah gerakan Indonesia Gelap atau demo Indonesia Gelap jilid 2. Di mana di situ diulas juga di demo rencananya nanti nggak lagi ngebahas tentang apa-apa isu yang lain, tapi fokus kepada meminta Prabowo Gibran lengser. Beneran ini? Ini berita baru loh, Maret ini.
ada rencana melancarkan demo Indonesia Gelap Jilid 2 di mana tuntutan utamanya adalah lengserkan Prabowo Gibran. Hati-hati teman-teman semuanya, jangan mudah terprovokasi. Kita tetap harus kritis kepada pemerintah, tapi kalau ada pihak-pihak yang pengen nyetir, menunggangi kemarahan massa, atau menyebabkan huru-hara cuma untuk kepentingan mereka pribadi, kita harus lawan. Jangan sampai terprovokasi ya.